Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabigu semua. Ulama sepuh asal Banten pernah mengatakan atas hebohnya polemik nasab ini, yaitu Kiai Haji Tubagus Fathul Azim. Beliau sempat angkat bicara akan polemik nasab ini. Ulama karismatik ini mengingatkan semua pihak untuk menahan diri. Menurut beliau, tidak ada gunanya meributkan soal nasab. Sebab pada akhirnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tingkat ketakwaan seseorang. Mari kita sama-sama simak video penyampaian beliau. Ya, saya menceritakan ketika pertemuan ulama-ulama, termasuk waktu itu Mugi juga ikut di Kelantan sampai ke Patani ya. Waktu itu hadir sekitar 60 ulama yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Termasuk Sultan Bangbang hadir, Sultan Kanoman juga Saladin hadir waktu itu. Ya, waktu itu. Haji Ahmad juga dengan abahnya almarhum Haji Hasan ya. Kesimpulan akhir dari pembicaraan non formal, ada salah satu tengku waktu itu mengatakan di antara kami ini setelah bicara nasab, ternyata yang paling top itu katanya Elang dan Tubagus, kata salah satu tengku itu yang hadir. Saya kejar, saya susul tengku mengatakan Elang dan Tubagus paling top. Dengan singkat beliau mengatakan begini, kami nih turun dari Wali Songo, kadang-kadang ibu kami ini, nenek kami dari kalangan masyarakat biasa, lahirlah kami ini. Sementara Elang dan Tubagus dari ayah binnya langsung ke Rasulullah, dari ibu ke pemilik Nusantara. Saya tanya juga, siapa itu pemilik Nusantara? Ya paling tidak kan Prabu Siliwangi kan. Itu alasannya. Sehingga dia tegaskan lagi, Tubagus dan Elang, mau pakai Tubagus monggo, mau pakai Raden mangga, mau pakai Habib saya juga. Nah, itu saja yang ingin saya ceritakan. Saya sangat bangga sekali bertemu dengan udah 10 tahun kurang lebih. Saya ini nggak aktif lagi di Al-Madkhon. Ya. Terakhir saya hadir di mana itu? Di Pontianak atau di mana itu? Ya, ada juga ya. Di Pontianak saya juga dapat punya pengalaman khusus. Saya waktu itu menceritakan keakraban saya dengan Habib Mustafa Al-Idrus, Tebet, Samsi Sumus. Beliau pernah mengatakan begini, "Tuh bagus, saya nih kan, Habib Mustafa Al-Idrus, dan seangkatan saya seumur saya ini, Habib. Nasabnya minimal 40. Itu pengakuan Habib Mustafa itu. Binnya saya ke Rasulullah 40 rata-rata. Saya ceritakan di Pontianak waktu ceramah. Sultan Al-Gadri hadir waktu itu. Dan beberapa habaib banyak sekali. Saya ceritakan begitu. Pada nyambut tuh habaib. Betul Pak Kiai, kami juga sering katanya didatangi oleh Habib Mustafa itu. Di kami ini Habib-Habib ada yang 47 katanya ke Rasulullah. Akhirnya saya mencoba mencocokkan nasab banyak. Saya sebutkan Fathul Azim bin Fatih bin Wasif bin Tauhid bin Hafiz bin Qadi bin Mudaddad terus sampai Hasanuddin 11. Di antara antum Beb, ada yang tahu nggak terus apa Hasanuddin ke Rasulullah berapa? Teriak tuh banyak tuh, 24. Serentak tuh pada teriak di awal. 11 tambah 24 berapa sih Bang Beb? 35 kan. Belum turun tuh suaranya. Agak turun. 35 kan gitu kan. Tadi kok teriak-teriak tuh keras biasa itu. Sambil bersorak-sorak. Jumlah berapa sih Bang? 24 tambah 11 35 tuh, mulai turun. Manggil Ana harusnya udah 3 kali. Saya gitu kan malah tunduk semua itu para habaib itu. Tunduk semua gitu.
Ya lagi ceramah mendapat sambutan seperti itu kan saya makin melayang-layang kan. Ya, udah bicara kemana-mana. Itulah pengalaman saya. Ya, yang paling pasti, baiklah, saya setuju dengan pembukaan tadi. Ini ajang pertemuan silaturahmi sesama keluarga, khususnya Wali Songo. Yang pasti kita ini sesama Muslim. Dengan orang kafir aja kita nggak boleh mencaci maki, apalagi dengan sesama Muslim. Saya mohon, saya minta, walaupun saya tidak aktif main-main dengan, dan saya gatek orangnya, pakai HP-nya HP yang segede gini sampai sekarang. Tapi dengar-dengar dari orang-orang, waduh ramai katanya bah di medsos masalah nasab. Saya mohon lah, mulai sekarang hentikan, termasuk image ini udah stop, nggak ada manfaatnya ini. Ya, ingat aja ke ayat yang saya bacakan tadi. Lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum, bukan binasabikum, atqakum. Pada harinya nggak ada artinya itu. Yauma la yanfa'u malun wala banin illa man atallaha biqalbin salim. Nah, terakhir saya ingin mengusulkan, tadi sudah saya bisik-bisik nih dengan teman-teman yang dekat, gimana pertemuan ini nanti diulang seperti waktu di Kelantan, waktu di Patan. Kita undang 10 negara ASEAN, para ulama turun Wali Songo. Mulai sekarang yang muda-muda gerak cari sponsor. Ya, silakan tempatnya di Banten, di tempat saya. Nah, azabiku semua, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta agar setiap orang tidak lagi berpolemik mengenai nasab Habib dan Wali Songo. Menurut beliau, hal itu tidak ada gunanya. Kiai Haji Tubagus Fatul Azim mengaku prihatin dengan keadaan sekarang. Beliau mengatakan, mulai sekarang hentikan tuh, termasuk imam. Udah stop, gak ada manfaatnya itu. Ya, nasihat beliau. Kiai Haji Tubagus Fatul Azim meminta pihak-pihak yang berpolemik untuk mengingat kembali salah satu ayat di dalam Al-Quran. Beliau kemudian menyebutkan potongan ayat tersebut. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bukan binasabikum. Pada harinya enggak ada artinya itu. Tegas beliau. Potongan ayat Al-Quran ini bersumber dari surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, makna ayat tersebut ialah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu,
berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Maha teliti, sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Azabiku semua, ya secara kalau menurut pandangan kami, mengutip dari kalam Mbah Mun, kamu harus tahu nasab, tapi jangan merasa sombong dengan nasab. Sebab orang yang sombong dengan nasab biasanya sulit jadi orang alim. Makalah beliau ini adalah saripati dari 3 dalil, hadis Nabi, dan hikmah kalam ulama. Yang pertama, pelajari nasab. Ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, pelajari nasab kalian, maka kalian dapat menyambung tali persaudaraan. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kemudian yang kedua, larangan sombong atau membanggakan nasab. Dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hal dalam umatku yang berasal dari jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya. Bangga dengan nasabnya, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, ilmu laksana air akan hinggap di hati yang tawadu. Sebagaimana ungkapan syair, ilmu itu lawannya pemuda yang sombong. Sama seperti air yang akan lari dari tempat yang tinggi. Azabiku semua dimuliakan Allah. Terakhir, kalam dari Gus Baha. Orang itu kalau keturunan ulama atau wali, dia seharusnya tidak bangga, tapi justru sedih dan terbebani. Sedih jika akhlak, perilaku, dan pencapaiannya tidak sama dengan mbah-mbahnya. Dan azabiku semua dimuliakan Allah, mungkin pada video kali ini, ya, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita yang awam. Ya, kita fokus sajalah, ya, kita yang awam, ya, terus menuntut ilmu, terus belajar, ya, terus berusaha untuk selalu bertakwa, walaupun sifatnya kita yang awam ini, ya, penuh dengan kekurangan, selalu saja salah, ya, tak lepas dari dosa, ya, terus kita berusaha untuk sampai ke makom ketakwaan tersebut, sampai kita wafat, sampai ajal menjemput kita. Ya. Dan juga bagi orang yang memiliki nasab yang mulia, tolong, ya, nasab mulia dan ilmu yang mantap, ilmu yang bagus, tolong ajari kami ini yang awam, ya, agar supaya lebih baik ke depannya. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Ya, kalau bukan karena nasihat-nasihat kalian, siapa lagi? Kepada ulama lah, kepada para habaib lah kami belajar, kepada para kiai kami menuntut ilmu, kepada para habaib lah kami dapat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sabiku semua, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian dan lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.